Halo guys, selamat datang dan selamat menonton. Kali ini saya akan mereview alur cerita dari sebuah film yang berjudul Extraction. Film ini dirilis pada tahun 2020, tepatnya tanggal 24 April di USA. Dan film ini disutradarai oleh Sam Hargrave serta dibintangi oleh Chris Hemsworth. Film ini bercerita tentang misi penyelamatan seorang anak gembong narkoba paling berpengaruh di India dan Bangladesh yang dilakukan oleh seorang tentara bayaran bernama Taylor Rake yang diperankan oleh Chris Hemsworth. Dan tidak perlu lama-lama lagi, ini dia. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase. Pada awal film diperlihatkan pertempuran solo versus squad yang terjadi di atas jembatan dengan seorang pria melawan beberapa anggota militer. Setelah itu, 2 hari sebelumnya diperlihatkan seorang anak laki-laki dan 2 orang temannya dijemput dari sekolah dan mendapatkan pengawalan khusus. Anak itu bernama Ovi Mahajan. Sepulang dari sekolah, Ovi dan temannya pergi ke suatu kafe untuk sekedar bersantai dan menikmati pemandangan. Setelah itu, ketika tiba di rumah, Ovi ditegur oleh seorang pria. Pria tersebut bernama Saju. Dia adalah tangan kanan dari ayah Ovi. Di sini Saju menegur Ovi karena dia tidak langsung pulang ke rumah. Pada malam harinya, karena merasa kesepian, Ovi diajak oleh seorang temannya bernama Sachin untuk pergi ke suatu klub malam. Singkat cerita, ketika berada di klub malam, Ovi disuruh temannya untuk mendekati seorang gadis yang dia sukai, tapi Ovi menolaknya karena dia malu. Setelah itu, Sachin mengajak Ovi keluar untuk menghisap sebatang tembakau. Namun saat mereka berdua hendak menghisap tembakau tersebut, tiba-tiba mereka berdua didatangi oleh 2 orang polisi. Bukannya menegur dan menyuruh pulang, polisi tersebut malah membunuh Sachin dan menculik Ovi. Setelah itu, scene berpindah di penjara pusat Mumbai. Di sini diperlihatkan Saju menemui seorang pria. Pria tersebut bernama Ovi Mahajan. Dia adalah seorang gembong narkoba yang berpengaruh di India dan Bangladesh, sekaligus ayah dari Ovi Mahajan Junior. Karena namanya sama, kita sebut saja Ovi Mahajan Junior dan Senior. Oke, lanjut. Di sini Saju ingin memberitahu kepada Ovi Mahajan Senior bahwa anaknya Ovi Mahajan Junior diculik. Tampak marah, Mahajan Senior memerintahkan Saju untuk pergi ke Dhaka dan menyelamatkan anaknya. Setelah itu diperlihatkan Saju yang sedang berbincang dengan istrinya tentang apa yang akan dia lakukan. Istrinya pun tidak setuju dan menyuruh Saju untuk menyewa pasukan. Namun Saju berkata bahwa uangnya tidak cukup karena sebagian besar aset milik Mahajan Senior sedang dibekukan. Lalu Saju meyakinkan istrinya kalau dia sudah mempunyai rencana. Scene selanjutnya di suatu tempat bernama The Kimberley yang berlokasi di Australia. Diperlihatkan 3 orang pria yang sedang bersantai sambil minum-minum. Salah satunya bernama Taylor Rake dan dia adalah seorang tentara bayaran. Setelah itu, setibanya di rumah, Taylor sedang ditunggu oleh seorang wanita. Wanita itu bernama Nick. Di sini Nick berbicara dengan Taylor dan mengatakan kalau mereka memiliki proyek besar tentang penyelamatan anak India, putra gembong narkoba yang ditahan di kota Dhaka. Dan Taylor pun menyetujuinya. Setelah Nick akan pergi, Taylor bertanya siapa nama anak itu. Lalu Nick pun menjawab, Ovi Mahajan. Lalu diperlihatkan juga Saju yang akan pergi ke kota Dhaka. Keesokan harinya di luar batas kota Dhaka, Taylor dan anggotanya sedang melakukan briefing untuk misi penyelamatan yang akan mereka lakukan. Di sini mereka berencana untuk melakukan penjemputan dengan sebuah kapal melalui sungai.
ferry you and the kid 9 miles down the river to your chopper. Setelah itu, scene berpindah ke Dhaka, Bangladesh. Di sini Taylor sengaja menyerahkan diri untuk mengetahui di mana Ovi berada. Dan setibanya di tempat para penculik tersebut, Taylor meminta untuk melihat barang buktinya, yaitu Ovi. Namun di sini para penculik meminta uang tebusannya terlebih dahulu, tapi Taylor mengatakan tunjukkan dulu, maka ia akan meminta orang-orangnya untuk mengirim uangnya. Setelah itu, Taylor pun dibawa pergi dari tempat itu. Tiba-tiba, salah satu penculik yang membawa Taylor tewas ditembak menggunakan sniper oleh anggota tim Taylor, dan Taylor pun membunuh salah satunya. Kemudian Taylor kembali untuk menyelamatkan Ovi dan menghabisi para penculik tersebut satu persatu dan hanya menyisakan seorang bocil. Lalu Taylor dan Ovi pergi dari tempat itu. Selanjutnya, di atas sebuah gedung diperlihatkan seorang pria bernama Amir Asif. Dia adalah ketua dari gangster yang paling berpengaruh di Bangladesh dan saingan dari Ovi Mahajan Senior, sekaligus dalang dari penculikan Ovi Mahajan Junior. Di sini dia sedang menghukum anak-anak yang mencuri uang darinya dan menyuruh seorang anak laki-laki bernama Farhad untuk memotong kedua jarinya karena anak yang mencuri uangnya sudah mati. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang kolonel dan kolonel itu berkata padanya bahwa anak itu hilang. Yang dimaksud di sini adalah Ovi. Lalu Amir berkata kepada kolonel untuk menutup semua akses masuk dan keluar kota itu. Setelah itu, Taylor dan Ovi tiba di suatu tempat dan mereka pun bergegas pergi dari tempat itu ke suatu kapal yang berada di lokasi penjemputan. Di sisi lain, anggota tim Taylor sudah bersiap di lokasi penjemputan, namun di sini mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang ditipu. Dan benar saja anggota tim Taylor satu persatu dibunuh oleh seorang penyusup. Singkat cerita, terjadi aksi kejar-kejaran dan saling tembak antara Taylor dan seorang penyusup. Penyusup tersebut ternyata adalah Saju. Dia juga yang menyewa jasa Taylor dan anggotanya, tapi di sini dia menipu mereka dan tidak mentransfer uangnya, dan dia ingin merebut Ovi. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur dari tempat itu, namun tidak sampai di situ. Aksi kejar-kejaran dengan mobil pun terjadi antara Taylor, Saju, dan anggota kepolisian. Di sini bukan hanya Saju yang mengincar Taylor dan Ovi, tapi juga melibatkan seluruh anggota polisi dan militer. Di sini diperlihatkan juga Taylor yang solo squad di sebuah gedung. Setelah itu terjadi perkelahian antara Taylor dan Saju. Di sini Saju mendapatkan Ovi namun hanya sementara sebelum Taylor menabraknya dengan truk. Kemudian mereka berdua kabur menggunakan truk tersebut. Singkat cerita, karena masih dikejar oleh polisi, di sini Taylor mencoba memalsukan kematian mereka berdua. Lalu diperlihatkan juga Saju yang masih hidup. Dan pada malam harinya di TKP, kolonel mengetahui kalau mereka berdua masih hidup dan melaporkannya kepada Amir. Karena sudah sekarat, Taylor memutuskan untuk bersembunyi di suatu pabrik sambil mengobati lukanya. Kemudian Taylor dihubungi oleh Nick. Di sini Nick memberitahukan bahwa mereka sedang dipermainkan dan seluruh anggota tim tewas. Lalu Nick menyarankan Taylor untuk meninggalkan Ovi dan pergi ke area terbuka di jembatan Sultana Kamal. Lalu dia akan dijemput dengan helikopter. Namun Taylor menolak untuk meninggalkan Ovi. Di sisi lain, Saju yang juga sedang sekarat bersembunyi di suatu penginapan.
Kemudian pada saat Tyler dan Ovi akan pergi, mereka diserang oleh komplotan bocil yang dipimpin oleh Farhad. Selanjutnya, Tyler pun dijemput oleh temannya yang bernama Gaspar dan untuk sementara bersembunyi di sana. Singkat cerita, terjadi perkelahian antara Tyler dan Gaspar. Di sini Gaspar menginginkan Ovi mati dan mereka berdua bisa kaya raya karena Ovi dihargai 10 juta dolar. Namun saat sedang berkelahi, tiba-tiba Ovi datang dan dia tidak sengaja menembak Gaspar hingga tewas. Setelah itu, Tyler menghubungi Saju dan mengajaknya untuk bekerja sama. Keesokan harinya, mereka berdua bertemu dan membahas tentang apa yang akan mereka lakukan untuk mengantarkan Ovi ke seberang jembatan yang sudah ditentukan. Setelah itu, mereka pun beraksi. Tyler bergerak solo dan Ovi bersama Saju. Di sini Tyler bertugas untuk menahan musuh dan Saju pergi mengantar Ovi ke ujung jembatan. Setibanya di jembatan, Saju dan Ovi pun melanjutkannya dengan jalan kaki karena keadaan yang tidak memungkinkan jika menggunakan mobil. Selanjutnya diperlihatkan Kolonel dan Amir sedang memperhatikan kekacauan yang terjadi sambil mencari posisi Ovi. Di sisi lain, Tyler sedang berusaha menghabisi anak buah kolonel satu persatu. Singkat cerita, penyamaran Saju dan Ovi pun terbongkar. Karena sudah diketahui penyamarannya, Saju pun langsung menghabisi mereka satu persatu. Namun, karena jumlah musuh terlalu banyak ditambah dengan helikopter, Saju dan Ovi tertahan di tengah jembatan. Tapi untung saja bantuan datang tepat waktu dari Nick dan anggotanya. Di sisi lain, Tyler mulai kewalahan karena musuhnya bukan lagi satu squad, tapi sudah satu server. Akhirnya Saju pun tewas ditembak dengan sniper oleh Kolonel. Lalu Kolonel juga menembak anak buah Nick satu persatu. Kemudian diperlihatkan scene yang sama dengan awal film, di mana Tyler bertempur solo versus squad. Di sini Tyler tetap bergerak maju meskipun dia sudah mulai sekarat. Lalu Tyler juga ditembak dengan sniper oleh Kolonel yang membuatnya hampir meninggoy. Untung saja Nick segera menyingkirkan Kolonel dengan satu headshot dan Kolonel pun langsung tusun. Dengan keadaan yang sudah sekarat, Tyler menyuruh Ovi untuk berlari ke arah Nick. Sementara itu dia akan menghabisi sisa musuhnya. Di sini ketika Tyler mengira musuhnya sudah habis, tiba-tiba dia ditembak dari belakang oleh Farhad. Dan karena keadaannya sudah sangat kritis, dengan luka tembak di bagian lehernya, Tyler pun terjatuh ke sungai. Lalu Ovi pun berhasil lolos dan pergi meninggalkan tempat itu bersama dengan Nick dan sisa anggotanya. Di akhir film diperlihatkan 8 bulan kemudian setelah kejadian tersebut, Ovi yang beraktivitas seperti biasanya dan Nick yang membalaskan dendam dengan membunuh Amir. Dan film pun selesai. I will fly.